Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil jawad, Ar-Rahmanir Rahim bil ibad. Allahumma salli wa sallim ala man ismuhu bis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumit tanad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam petua hikmahnya Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, bahwa beliau pernah berkata, ya gulam ihdar ayyara fi qalbika khawfa ghairihi aw raja'a ghairihi aw hubba ghairihi. Kata beliau, wahai gulam, ihdar, waspadai, ayyara fi qalbika, bahwa engkau dapati di dalam hatimu khaufa ghairihi, ada rasa takut kepada selain Tuhan, aw raja'a ghairihi, ada rasa pengharapan kepada selain Tuhan, dan yang terakhir aw hubba ghairihi, atau kalian dapati ada rasa cinta kepada selain Tuhan. Hubba ghairihi, cinta kepada selain Tuhan ini pernah Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah di ayat 24. At-Taubah di ayat 24. Allah rincikan tentang perihal cinta kepada selain Tuhan. Jadi Allah itu ada menyebutkan rincian daripada cinta kepada selain Tuhan, yaitu di surah At-Taubah ayat 24. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 8 yang Allah sebutkan di ayat tersebut. Pertama kata Allah, Qul, kata Muhammad, in kana aba'ukum, jika adalah orang tua kalian. In kana aba'ukum, yang kedua, wa abna'ukum, yang ketiga, wa ikhwanukum, yang keempat, wa azwajukum, yang kelima, wa ashiratukum, yang keenam, wa amwalun iktaraftumuha, yang ketujuh, wa tijaratun takshawna kasadaha, yang kedelapan, wa masakinu tardawnaha. Jadi ada 8 rincian yang Allah katakan hubba ghairihi, cinta kepada selain Tuhan. Apa kata Allah? Qul, katakan oleh Muhammad, in kana aba'ukum, jika adalah orang tua kalian. Pertama orang tua, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara kalian, wa azwajukum, pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, dan keluarga kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan,
Yang ketujuh, wa tijaratun takshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian khawatir kalau kerugiannya. Dan yang terakhir 8, wa masakinu tardawnaha, dan rumah yang kalian sukai. Jadi ada 8 yang Allah katakan. Jika orang tua, anak, saudara, pasangan hidup, keluarga, harta, perniagaan, dan rumah, apa kata Allah? Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallah wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, lalu Allah ancam, jika kalian cintai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, jika keluarga, jika orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta, perniagaan, dan rumah, lebih kalian cintai. Ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Allah ancam orang tersebut. Fatarabbasu, silahkan tunggu kata Allah. Tunggulah kata Allah, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga datang perkara Allah, ai adzabuhu, ajabnya Allah. Jadi orang yang mencintai orang tuanya, anaknya, saudaranya, pasangan hidupnya, keluarganya, harta, perniagaan, dan rumah, kata Allah, kalau lebih kalian cintai, tunggu ajabku. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Ini ancaman Allah kepada orang yang demikian. Silahkan tunggu kata Allah, ajabku datang. Hatta ya'ti Allah bi amri. Ini bahayanya kalau yang 8 macam tadi lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, al-ayat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Misbah, di ayat ini yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita itu tidak boleh mencintai orang tua, tidak boleh mencintai anak, saudara, pasangan hidup, keluarga, harta, perniagaan, dan rumah. Bukan berarti tidak boleh mencintainya. Namun kata dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, namun kita disuruh, Allah ingin memperingatkan kita bahwa tidak boleh mencintai yang 8 macam ini melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini peringatan, bukan larangan. Jadi jangan salah paham, oh tidak boleh mencintai orang tua, salah. Tidak boleh mencintai anak, salah. Maksud di sini tidak boleh mencintai berkelebihan, melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Ini peringatan. Jadi perlu dipahami, ayat surah At-Taubah ayat 24 ini bukan larangan, tapi peringatan agar jangan mencintai berkelebihan kepada 8 macam tadi. Karena ancaman Allah, fatarabbasu, silahkan tunggu ajabku kata Allah. Kalau kita mencintai yang 8 macam ini melebihi Allah dan juga Rasulnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat ini, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Wajiz, disebutkan asbabun nuzul ayat ini bahwa ketika Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke kota Madinah, ada beberapa kaum muslimin yang masih rasa keberatan, masih rasa tidak nyaman hijrah ke kota Madinah, dikarenakan ada kepentingan duniawi, karena khawatir rumahnya, hartanya, usahanya, anaknya, istrinya, orang tuanya yang masih belum berislam, khawatir ditinggalkannya. Nah, ayat ini Allah Ta'ala turunkan ketika ada sebagian kaum muslimin yang merasa keberatan ketika Nabi menyuruh hijrah ke kota Madinah. Kan Nabi menyuruh meninggalkan kota Mekah lalu mengikuti beliau hijrah ke kota Madinah, meninggalkan semuanya, meninggalkan harta, perniagaan, rumahnya, keluarganya.
Karena ada di antara sahabat yang orang tuanya masih tidak mau Islam. Ada di antara sahabat yang saudaranya masih tidak mau Islam, pasangan hidupnya, anaknya, bahkan mungkin perniagaannya yang ditinggalkannya. Di sini rasa keberatan sebagian sahabat. Lalu Allah Ta'ala beri peringatan dengan turunnya surah At-Taubah ayat 24. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini dipertegas lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 6. Al-Ahzab ayat 6. Di sini Allah pertegas lagi. Apa kata Allah? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Rasulullah Nabi itu lebih utama bagi orang beriman dari dirinya sendiri. Nabi aula bil mu'minin min anfusihim, lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini Allah tegaskan Al-Ahzab ayat ke-6. Agar apa? Kaum muslimin itu lebih mementingkan kepentingan Nabi daripada kepentingan dirinya sendiri. Bahkan ada hal yang unik. Pernah dulu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, engkau itu ya Rasulullah ialah orang yang paling aku cintai dari seluruh manusia selain daripada diriku sendiri." Mendengar perkataan Umar bin Khattab, Nabi tidak langsung membenarkan. Bahkan Nabi katakan apa? Belum sempurna imanmu hai Umar, kecuali engkau menjadikanku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Mendengar jawaban tersebut, si Umar langsung berkata, "Sekarang wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih aku cintai di seluruh dunia ini, bahkan melebihi diriku sendiri selain engkau ya Rasulullah." Ini barulah sempurna keimanan seseorang. Diperkuat lagi hadis Imam Bukhari bahwa Rasulullah pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Apa kata Rasulullah? Tidak akan pernah sempurna keimanan seseorang sehingga aku, kata beliau, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan seluruh manusia. Baru iman orang itu sempurna. Kalau kita masih mencintai orang tua kita, anak kita, melebihi dari cintanya kepada baginda Nabi kita, maka Nabi katakan la yu'minu, belum sempurna keimanan kita. Sehingga menjadikan Rasulullah itu orang yang paling dicintai dari seluruh manusia, bahkan melebihi daripada orang tua dan juga anaknya.